Nah menurut aku ya privilege-nya kita sebagai alumni lanjut lagi di univ yang sama ya kita nggak harus beradaptasi dari awal lagi gitu. Oke, jadi biar lebih familiar, udah familiar iya. gitu ya Kak. Jadi udah siap Kak kita korek-korek nih tentang pengalaman Kak Rani kuliah di Magister Statistika UI ini. Aduh agak gimana ya pembahasannya ya. Kamu tahu nggak sih Zah, kalau Kak Rani ini dia angkatan 19 yang baru lulus terus langsung lanjut langsung ke S2 loh. Pengalamannya yang pasti kuliahnya kita seru banget. Karena juga kan ini hybrid ya. Nah jadi karena ini hybrid juga membuka peluang untuk teman-teman yang lain yang ibaratnya yang udah kerja pun juga walaupun ada kesibukan kerja nih juga bisa tetap lanjut gitu. Jadi Assalamualaikum Statistians, kembali lagi bersama aku Zahra dan Aku Debil. di Tamasti. Tanya seputar Magister Statistika. Nah, hari ini kita punya episode baru loh yang gak kalah menariknya dan serunya kayak episode sebelumnya. Ya, jadi kalau di episode sebelumnya kita udah mendalami Magister Statistika di pendaftarannya gimana, konsentrasinya, sampai prospeknya yang kita ngobrol langsung ya Debil sama Kaprodi Magister Statistika UI-nya. Nah, kalau di episode kali ini kita bakal ngobrol sama mahasiswanya nih Debil. Nah, bener banget nih. Jadi kan sebelumnya nih kita langsung ke Kaprodinya. Nah, untuk kali ini kita langsung kedatangan nih sama mahasiswa Magister Statistika UII. Nah, nggak usah banyak lama lagi, langsung aja kita panggil Kak Maharani Purwasi. Halo Kak Rani. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak sama statisticians yang ada di sana. halo, kenalin aku Maharani Purwasi. Aku di sini mahasiswa Magister Statistika UII dan kebetulan aku juga alumni sarjananya Statistika UI. Wih, keren banget dong Zara. Kita bisa manggil apa nih Kak? Kira-kira? Sebutan apa? Kita santai aja, biasa aja ya. Panggilnya Kak Rani aja. Oke, Kak Rani ya. Oke, jadi udah siap Kak kita korek-korek nih tentang pengalaman Kak Rani kuliah di Magister Statistika UI ini. Aduh agak gimana ya pembahasannya ya. Kamu tahu nggak sih Zah, kalau Kak Rani ini dia angkatan 19 yang baru lulus terus langsung lanjut langsung ke S2 loh. Bayangin, pakai apa nggak panas langsung sidang langsung daftar S2. Aduh, gimana ya? Karena kan setiap orang punya pilihannya ya. Nah, kebetulan kita kan punya plan masing-masing. Nah, jadi mungkin juga aku di sini mikirnya mumpung UII juga ada magister statistikanya gitu ya. Ada banyak penawaran menariknya juga. Kenapa nggak sekalian dilanjutkan, kan sayang ya gitu. Iya bener banget sih. Terus mungkin pertimbangan dari Kak Rani sendiri, kenapa milih ngambil magisternya di UI dibanding mungkin di kampus yang lain? Oke, kenapa sih aku ngambilnya jadinya di Magister UII gitu? Sebelumnya aku juga udah cari informasi untuk Magister universitas lainnya. Tapi kenapa akhirnya nih aku milih UII? Karena yang pertama itu aku kan juga alumni dari Statistika UII ya. Jadi otomatis dosen magisternya juga beberapa kan ada dari dosen yang dulu ngajar aku di S1. Jadi itu aku ngerasa kayak aku udah tahu pola cara dosen itu ngajarnya gimana. Udah kenal dosennya juga, menurutku juga jadinya untuk memahami metode atau materi-materi selanjutnya itu aku udah gampang gitu loh. Dan juga kan apalagi nih S2 itu kita kan lebih banyak diskusinya ya gitu. Nah untuk menjalin diskusi kan pasti pengennya nggak mau yang canggung-canggung gitu dong gitu. Nah menurut aku ya privilege-nya kita sebagai alumni lanjut lagi di univ yang sama ya kita nggak harus beradaptasi dari awal lagi gitu. Oke, jadi biar lebih familiar, udah familiar iya. gitu ya Kak. Keren banget sih Zar. Alasan dari Kak Rani untuk lanjut di S2 nih. Oke Kak, pengalaman nih Kakak nih sejauh ini selama di magister nih gimana nih? Pengalaman yang gimana nih untuk materinya Kak? Materinya terus sebenarnya kan aku dengar kelasnya hybrid ya Kak, ada yang online, ada yang offline tuh gimana sih Kak? Pengalamannya yang pasti kuliahnya kita seru banget. Karena juga kan ini hybrid ya. Nah jadi karena ini hybrid juga membuka peluang untuk teman-teman yang lain yang ibaratnya yang udah kerja pun juga walaupun ada kesibukan kerja nih juga bisa tetap lanjut gitu. Jadi itu buat aku sendiri ketemu orang-orang yang hebat-hebat banget gitu, yang udah ada pengalaman kerjanya, jadinya relasi akunya juga bertambah gitu loh, dan juga membuka pemikiran aku lagi gitu. Jadi nggak cuma aku belajar tentang statistikanya, tapi tuh banyak pengalaman barunya lagi gitu loh. Karena kan juga hybrid ya, jadi peluang untuk teman-teman yang lain yang lagi
punya kesibukannya lain juga gitu. Nah kayak sekarang kan juga nih kami lagi pada ketemu semua nih karena posisinya lagi di Jogja semua karena lagi offline gitu. Oke, mungkin kedengarannya emang cukup beda ya antara magister pengalaman kuliah di S2 sama di S1 gitu. Nah, Kak Rani sendiri nih sebagai yang baru S1 terus langsung ke S2, nah itu tantangannya apa sih kira-kira selama menjalani magister atau S2 ini? Tantangannya gimana ya? Kalau mungkin kadang tuh kayak personalnya aku sendiri gitu ya. Kan kita ada yang kemarin tuh dari skripsi lagi capek gitu ya, setelah itu tahu-taunya langsung lanjut. Mungkin untuk bangkitin mood untuk mulai lagi belajar itu sih tantangannya. Cuma setelah dijalani dan juga dosennya seru-seru, juga teman-temannya asik untuk diajak diskusi, dosennya pun enak diajak diskusi, jadinya tuh ya bisa dijalanin aja, malah makin kesini tuh makin asik aja gitu. Seru banget ya, kayaknya kelihatannya nih di Magister UII. Nah, untuk selanjutnya Kak, ceritain dong Kak, untuk pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang Kakak ambil tuh apa aja dan gimana sih Kak? Susah atau kayaknya ya masih gampang-gampang aja atau gimana gitu Kak? Kalau untuk mata kuliah sendiri sih, kalau untuk kita yang udah alumni statistika itu rata-rata itu mata kuliahnya kita tuh udah kenal gitu. Karena kebanyakan yang selama ini aku temui itu metodenya tuh masih yang kayak masih ada keterikatannya gitu loh. Jadi nanti pengembangan dari metode ini. Jadi kita pelajari satu metode yang nanti lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, dan tapi nanti kan kalau mikirnya ya alumni statistikanya nih, kalau alumni yang non statistika gimana? Nggak seburuk itu gitu loh. Karena juga dosen-dosennya juga benar-benar mau ngajari dari awal gitu. Karena juga ada pengalaman temen yang seangkatanku itu dia basicnya bukan statistika gitu ya. Juga diajari kok gitu dari awalnya gimana dan masih mudah dipahami banget lah gitu. Nah, Kak Rani berarti udah berapa lama di magister nih Kak? Aku semester pertama. Karena kan kita ada yang bisa masuk semester ganjil, ada yang masuk semester genap kan. Nah, kebetulan aku masuk di semester genapnya. Oh, berarti dalam setahun itu dia 2 kali pembukaannya Kak? Iya, 2 kali. Nah, dari yang semester yang Kak jalani sekarang, Kak Rani jalani sekarang ini, mata kuliah yang paling Kak Rani suka deh, ada mata kuliah apa nih kira-kira? Yang paling aku suka apa ya? Kayaknya aku tuh nggak ada mata kuliah yang spesifik gitu, tapi aku biasanya tuh kalau udah analisis yang menggunakan software, nah aku lebih interestnya ke sana sih, daripada kadang kan kita juga ada hitungan manual kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau aku pribadi tuh interestnya lebih yang ke penggunaan softwarenya. Software yang dipakai di S2 tuh apa Kak? Softwarenya untuk analisisnya sendiri tuh ada RStudio, ada Python juga gitu. Sesekali juga ada beberapa dosen yang masih menggunakan SPSS tuh ada juga. Berarti kurang lebih softwarenya juga sama ya, sama yang di S1 Iya. nya. Tapi nanti katanya kedepannya bakal ada software-software baru juga karena kan analisisnya makin berkembang ya. Jadi kita juga harus ngikutin perkembangan software gitu. Nah, untuk selanjutnya Kak, untuk fasilitas nih. Menurut Kakak tuh ada nggak sih perbedaan antara dulu Kakak S1 di sini sama magister tuh fasilitasnya apa Kak yang beda? Fasilitasnya apa ya? Kalau fasilitas kayaknya tuh hampir sama aja. Nah, tapi nih yang enaknya nih daripada S1. Apa tuh Kak? Kan kuliah offline nih sekarang. Kita mah dulu ya kalau S1 kalau kuliah ya ke kampus datang aja gitu ya. Kalau sekarang kita dikasih makan siang. Oh, ada ini ya benar-benar Gak usah nyari makan, nggak usah panas-panasan nyari kalau nggak GoFood apa. Iya, biasanya kan kalau anak kos kayak makan apa ya siang? Bener banget lagi ya. Aduh, makan apa? Habis itu nyari Shopee Food, habis itu udah. Kayaknya kalau untuk anak kos udah penyelamat banget nggak sih gitu. Tertarik Bil? Ya, kita lihat nanti. Tapi ya kalau untuk fasilitas yang lain sih apa ya? Oh juga sih sekarang tuh kita tuh juga banyak belajar, ada didatangkan praktisi gitu-gitu. Terus juga ada yang dosen-dosen tamu. Jadi nggak cuma dari dosen kita yang sebelumnya aja, dosen magister aja. Jadi tuh otomatis ya transfer knowledge-nya tuh lebih luas lah jangkauannya gitu. Ada yang dosen tamunya yang dari luar negeri juga gitu. Otomatis ya nambah pengetahuannya lebih luas lagi ya gitu. Oke.
ini kan di Magister Statistika UI ini kan ada program magang ya kemarin kalau nggak salah kata Bu Emma gitu kita dari Bu Emma. Nah dari Kak Rani sendiri gimana nih? Apakah sudah magang kah atau misalnya rencana magangnya gimana gitu? Aku sendiri itu belum magang, tapi insya Allah di semester depan itu aku udah ini sih udah mau ngambil magang. Karena tadi juga aku udah coba konsultasi ke dosennya gitu ya. Ternyata tuh udah boleh ngambil magang gitu. Jadi ya kalau bisa ngambil dalam waktu dekat dan dipercepat kan kenapa enggak ya? Jadi emang aku udah mau ngambil magang dan juga enaknya kita tuh nggak bingung lagi gitu loh mau magang di mana karena dosennya tuh udah menyiapkan beberapa referensi ya kalau kita mau gitu. Kalau kita punya pilihan sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibaratnya kadang kan kalau kita dua satu bingung ya mau magang di mana Iya, bener nih banget gitu sih, ya. bener banget. Nah ini enaknya karena dosen dari magister sendiri itu udah ada kerjasama sama kayak beberapa instansi, jadi kita udah bisa langsung apply ke sana gitu loh. Udah ada pilihannya juga. Jadi insya Allah nanti aku magang udah nggak terlalu bingung lah mau kemana ya gitu. Udah ada gambarannya gitu Iya. ya kemana-kemana. Kita doain semoga lancar dapat magang. Amin amin amin. Tapi kalau untuk waktunya tuh magangnya berapa lama Kak kalau magister? Kayaknya tuh tergantung dari instansinya ya. Cuma kemarin tuh kalau sharing-sharing sama temen sih katanya tuh kurang lebih nanti 3 sampai 6 bulan. Lumayan lama ya, Bang. Kalau satu cuma satu bulan. Iya. 3 bulan sampai Iya, 6 mungkin bulan. karena juga kan jumlah bobot SKS juga bakal beda dan juga S2 kan kita ya mungkin biar lebih banyak ilmu prakteknya juga yang bisa didapatkan. Terus kalau untuk dosen sama stafnya nih Kak, menurut Kakak nih gimana nih? Baik-baik kah atau dia tuh ngebantu kita kalau kita butuh sesuatu atau gimana kan? Pasti kan kita butuh nih sama orang-orang seperti dosen sama staf yang ngebantu kita. Nah ya menurutku juga salah satu yang nolong juga dan juga kita pasti ya kalau udah kadang dosennya slow respon gitu-gitu juga kita mau dapat informasinya susah gitu ya. Kadang kan males ya. Tapi alhamdulillahnya banget tuh dari dosen, dari dari staff-staffnya itu kayak nolong banget sih gitu. Kalau kita ada kebingungan entah nanti dari sistem perkuliahan atau nanti kita kan juga ada yang pakai gateway segala macam ya. Itu tuh emang betul-betul diarahin gitu loh dan juga nanti kalau seandainya dari pihak magister atau staffnya emang nggak bisa nanti tuh bakal diarahkan ke yang ahlinya lagi. Jadi juga nggak slow respon gitu dan intinya nanti kita nggak bakal bingung sih karena juga kan dosennya asik-asik sih sejauh ini. Seru tuh berarti cepat dan tanggap ya. Jadi nggak yang kita harus mencari dosennya nggak ada nih hilang atau tuh nggak ada. Berarti aman ya Kak untuk Enggak, dosen. insya Allah mah kalau di magister mah gampang. Karena kan kita sama dosennya udah Friendly. mungkin juga karena ini ya, karena kan yang di magister tuh juga kadang tuh ya orang yang udah profesional yang udah kerja juga kan. Jadi kita tuh nggak yang kasar tuh kalau dulu S1 mungkin kita ada yang masih yang sungkan banget gitu, iya, yang benar-benar. pembahasan agak terbatas. Nah, karena kita di magister tuh udah banyak diskusinya juga gitu. Jadi agak mungkin lebih asik aja gitu. Oke. Mungkin selama Kak Rani kuliah di Magister Statistika UI, ini keterampilan apa aja sih yang diajarin di Magister yang menurut Kak Rani bakal bermanfaat gitu untuk Kak Rani mungkin ke depannya atau untuk sehari-hari gitu? Mungkin untuk kedepannya kalau di dunia pekerjaan mungkin ya itu kita juga kalau apalagi kita statistisi itu bakal kayak harus tanggap sama software gitu kan. Nah jadi itu juga banyak diajarkan at least pun kalau kita belum menggunakan itu tapi kita udah dikenalkan dengan software gitu yang buat kita tuh ya nggak terlalu kaget dan juga selalu dosen-dosennya tuh juga selalu update analisis baru, software baru. Jadi tuh salah satunya itu gitu. Keren sih, karena kan sekarang lihat prospek Pak, bukan Kerja. requirements kerja Iya. itu banyak yang Butuh data analis, software data dan lain-lain ya. analis, dan aku dengar untuk data analis itu juga gajinya lumayan cukup besar ya Kak dibandingkan jurusan-jurusan lain gitu. Nah, untuk menurut Kakak nih di magister ini nih apa aja sih menurut Kakak membantu perkembangan Kakak nih? Perkembangan dalam hal untuk kedepannya tuh gimana gitu? Perkembangan ke aku ya. Jadi aku
aku tuh jadi lebih makin yang pasti tuh aku makin paham untuk penggunaan software ya. Kalau dulu kan kita kalau di apa namanya? Kalau kita di S1 kan kita nunggu jadwal praktikum baru nih gitu kan. Nah, kalau kita tuh kadang di kelas tuh udah langsung praktek, udah langsung ngerjain. Otomatis aku juga karena juga banyak bakal ada tugas-tugas individu karena kan S2 banyak diskusi ya. Melatih aku makin lebih bagus lagi untuk dalam penggunaan software kayak gitu-gitu. Terus juga jadi apa ya mungkin kalau di luar faktor perkuliahannya ya gitu tadi aku juga jadi dapat banyak relasi lagi gitu, membuka pemikiran baru lagi ke aku karena ketemu teman-teman yang baru lagi yang pengalamannya beda-beda lagi. Bener banget sih, apalagi banyak kalau bisa senior mungkin jadi pengalaman juga buat kakak nggak sih untuk kedepannya gimana. Iya, karena ya pasti bisa jadi ibaratnya kita bisa ngelihat gimana sih cara mereka gitu kan. Jadi tuh banyak hal positif yang baru. Jadi banyak sudut pandang, kita juga jadi banyak nambah wawasan juga Nambah gitu ya, Kak, ya? wawasan banget sih. Oke. Mungkin dari Kak Rani sebagai mahasiswa S2 gitu ya, ada nggak saran-saran buat mungkin kita yang baru lulus S1 atau gimana? mungkin yang mau lanjut ke S2 gitu, saran-saran untuk milih jurusan atau mungkin secara spesifik jurusan statistika gitu. Kalau saran aku ya, buat kita yang udah statistika nih gitu, apalagi nih nanti buat adik-adik yang baru lulus, kataku sih kalau seandainya nih juga kadang kalau orang tua mendukung, lingkungan mendukung gitu ya, kataku langsung lanjut aja. Apalagi nih sekarang kayak magister statistika UI itu juga karena dia hibrid kan, jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita juga nggak aku mau kerja dulu, tuh bisa gitu loh. Jadi tuh kataku lanjut aja, mumpung kitanya juga masih fresh gitu ya untuk berpikir, karena selama ini juga aku ketemu di teman-teman magister itu yang mereka yang udah kerja tapi udah kerja sekian tahun baru kuliah lagi tuh juga mereka tuh juga ngakui kayak untuk memulai lagi tuh berat gitu, dan juga kayak gap materinya tuh udah terlalu jauh gitu, walaupun yang hampir sama tapi kan selalu ada perkembangan kan. Jadi untuk mereka ngikuti tuh kayak mereka tuh harus recall memori lamanya tuh terlalu jauh gitu loh. Jadi selagi buat teman-teman yang baru bakal lulus, seandainya orang tuanya juga support dan kalian juga masih dalam artian mampu, ya udah dilanjutkan aja gitu loh. Tapi kalau dibilang aku nanti bisa nggak ya gitu kan, S2 tuh katanya susah, enggak kok, setelah dijalani tuh aman. Dan juga teman-teman di magister itu juga biasanya tuh lebih open untuk sharing gitu loh. Jadi kalian nggak yang bakal sebingung itu dan nggak bakal yang sendiri banget gitu juga, enggak gitu. Menarik sih, Dar. Kita harus berpikir-pikirin kita harus gimana ya, lanjut S2 lanjut magister statistika UI nggak sih? Oh, kita bawa lagi, Dar. lagi ya. Kalau kita menjadi adik tingkat Karani lagi season 2, kita tidak tahu, lihat nanti. Harus dong diusahain ya nggak sih? Kita doa yang terbaik aja ya, kayak. Nah, untuk nih kan insya Allah lah nggak lama lagi juga akan selesai. Amin. Iya, amin. Harapan kakak nih ke depannya tuh gimana sih, Kak, setelah lulus dari S2 statistika nih, Kak? Untuk aku sendiri Iya. ya, harapannya sih aku pengen, kalau aku ke depannya pengen ngapain ya, aku pengen ini sih kayaknya tuh dulu aku ya pengen di industri ya gitu, tapi setelah berjalannya waktu ternyata aku kayaknya di akademisi aja deh gitu, pengen jadi dosen gitu. Ternyata Ibu Rani, apa setelah ini kita menjadi anaknya Bu Rani? Biar nggak tahu. aminin aja ya. Karena ternyata untuk menjadi akademisi itu ternyata asik juga, karena kita dapat pengalaman baru terus kan, ada ilmu baru terus, ketemu orang baru lagi gitu-gitu. Jadi jangkauan sharingnya tuh kan lebih luas. Nah, kalau aku sendiri kan emang suka sharing ya orangnya. Nah, jadi tuh kayaknya dosen tidak buruk gitu. Iya, Pengennya sih gitu. Mudah-mudahan nanti ya kita nggak tahu juga nanti rezekinya bakal kemana. Amin. Tapi cocok ya kalau Karani jadi dosen karena suka ngomong, kayak aktif ya, Bun, kayak gitu. Amin, mudah-mudahan. Semoga dilancarkan ya apapun rencana Kak Rani gitu, diberi kelancaran dan kemudahan. Oke, mungkin tadi itu adalah pertanyaan penutup, tapi mungkin Kak Rani barangkali ada closing statement ya? Iya, atau masukan-masukan gimana? Closing statement Iya. buat Closing statisticians statement di apa sana. ya? Atau ada
Pantun atau ada Aduh, pantun berat ya. Enggak sih, paling cuma ya mau ini aja sih nyampein ke teman-temannya bakal mau wisuda yang masih bingung-bingung untuk aku lanjut nggak gitu. Nah, kalau seandainya kalian disuruh lanjut orang tua dan kalian nggak pun disuruh lanjut tapi orang tua mengizinkan, menurutku itu privilege banget dan nggak semua orang bisa dapat. Seandainya ada kesempatan itu silakan dipergunakan dengan baik gitu loh. Jangan menutup diri juga dengan alasan aku mau kerja. Jangan gitu. Karena kalian tuh kalau hanya menggunakan kata mau kerja aja tuh menurutku terlalu buruk, karena ada loh magister yang bisa hybrid gitu loh. Kan sayang gitu. Banyak kalian bisa kerja ya tetap gelar juga bertambah, knowledge barunya tetap ada. Kan sayang ya, mumpung kita juga masih muda, masih enak untuk sharing-sharingnya gitu. Kalau kataku lanjut aja, apalagi sekarang magister hybrid loh, sayang tidak dimanfaatkan. Oke, ya, jadi teman-teman bisa di note ya saran dan nasihat nih dari Kak Rani selaku mahasiswa S2. Jadi kalau masih ada kesempatan buat lanjut S2, lebih baik lanjutin langsung. Iya, tapi gitu juga buat teman-teman yang udah kerja ya, tetap lanjut karena kan perkembangan ilmu itu terus ada kan. pasti ya. Sayang juga kalau kita nggak ibaratnya kalau di stuck di situ-situ aja kan juga nggak bisa ya. Jadi ya juga buat teman-teman yang udah kerja ya, ayo lanjut magister UI lagi. Oke. Terima kasih banyak Kak Rani udah menjawab kekepoan kita ya terkait pengalaman jadi mahasiswa magister Statistika UI. Dan sudah membagi waktunya untuk podcast bersama kami. Ya, harapannya juga buat kalian berdua lanjut lagi magister Statistika UI ya. Kita doain buat kita. Iya. Amin, benar. Oke. Jadi statisticians mungkin itu aja episode Tamasti kedua kali ini. Mungkin teman-teman barangkali ada saran gitu ya episode selanjutnya. Untuk episode 3 kita harus ngapain ya guys? Boleh komen di YouTube-nya ya. Mungkin itu aja dari aku dan Devil. Tentu saja makasih juga untuk narasumber kita Kak Rani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.